Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Starina Husein dari Prodi Pendidikan Kimia semester 5. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang apa itu reaksi kimia. Nah, dan di sini juga kita akan pelajari tentang ciri-ciri reaksi kimia, indikator reaksi kimia, dan perubahan energi dalam reaksi kimia. Nah, dan yang selanjutnya itu tentang eksperimen pasta gigi gajah. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar tentang eksperimen gajah. Kenapa disebut sebagai pasta gigi gajah? Karena reaksi kimianya menghasilkan busa besar yang tampak seperti pasta gigi yang keluar dari tabung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ragi ini dicampur dengan hidrogen peroksida yang menyebabkan reaksi kimia tersebut. Nah, coba teman-teman pikirkan, pasangkan lalu cocokkan. Pasti teman-teman memikirkan contoh reaksi kimia yang teman-teman lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Dan bagaimana teman-teman dapat menentukan apakah reaksi kimia telah terjadi? Nah, di sini kita akan membahas semua itu karena reaksi kimia juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan teman-teman pasti berpikir, sebenarnya apa sih reaksi kimia itu? Reaksi kimia itu adalah perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau disebut reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau yang disebut produk. Nah, dan pada reaksi kimia ini dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Dan di sampingnya itu kan ada gambar. Gambar itu merupakan contoh reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu, satu, pembakaran kayu. Kenapa pembakaran kayu disebut sebagai reaksi kimia? Karena pada pembakaran kayu, karbon bereaksi dengan oksigen atau O2 menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O disertai dengan panas dan cahaya. Nah, dan yang gambar kedua yaitu perkaratan besi. Kenapa perkaratan besi disebut sebagai reaksi kimia? Karena besi ini bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan oksidasi besi atau Fe2O3 yang menyebabkan warna besi itu menjadi merah kecoklatan. Dan gambar yang terakhir yaitu memasak telur. Saat kita memasak telur, panasnya menyebabkan protein di dalamnya mengubah strukturnya, suatu proses yang dikenal sebagai denaturasi. Transformasi ini terlihat saat telur berubah tekstur dan warna, yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia atau terjadinya reaksi kimia. Indikator perubahan kimia. Indikator perubahan kimia ini merupakan zat yang memberikan tanda yang terlihat, biasanya melalui perubahan warna, tentang ada atau tidaknya konsentrasi ambang batas spesies kimia, seperti asam atau basa dalam larutan. Coba teman-teman lihat gambar di sampingnya itu kan terjadi pembentukan karbon dioksida ketika soda kue bercampur dengan cuka. Nah, ketika soda kue ini dicampur dengan cuka akan menghasilkan garam yaitu asam asetat dan natrium karbonat atau asam lemah. Asam karbonat tersebut akan memuai menjadi air dan gas karbon dioksida sehingga terjadinya pembentukan karbon dioksida. Produksi padat. Reaksi kimia lainnya menghasilkan pembentukan zat padat atau endapan. Teman-teman bisa lihat gambar di sampingnya itu terjadi pembentukan oksidasi besi yang melekat pada permukaan bahan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika besi bereaksi dengan oksigen di udara, besi teroksidasi dan membentuk senyawa besi oksida atau yang dikenal sebagai karat, sehingga itu muncul bintik-bintik merah atau karatan pada gambar. Perubahan warna. Perubahan kimia juga terjadi ketika ada perubahan yang nyata dalam zat selama reaksi kimia. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sampingnya itu terjadi perubahan warna
kalium permanganat ketika ditambahkan asam oksalat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena disebabkan oleh hilangnya warna ungu dari ion permanganat dan munculnya warna pucat dari ion mangan. Perubahan suhu. Tanda lain bahwa perubahan kimia terjadi adalah ketika ada perubahan yang nyata dalam suhu selama reaksi kimia. Teman-teman bisa lihat contohnya di samping, yaitu perubahan suhu saat kayu terbakar. Saat kayu terbakar kan itu suhunya panas, ketika kayu sudah menjadi arang, suhunya menjadi sudah tidak panas lagi. Nah, mari kita sama-sama identifikasi indikator perubahan kimia apa yang ditunjukkan dalam setiap skenario di bawah ini. Nah, yang pertama itu kapur bereaksi terhadap cuka. Indikator perubahan kimia yang ditunjukkan yaitu produksi gas. Yang kedua, pembentukan lubang pada gigi. Indikator perubahan kimia yang ditunjukkan yaitu perubahan warna yang semula putih menjadi warna kuning. Dan yang ketiga, pita magnesium bereaksi dengan asam klorida. Indikator perubahan kimia yang ditunjukkan yaitu produksi gas. Dan yang keempat, penggunaan fenolftalein dalam reaksi asam basa. Indikator perubahan kimia yang ditunjukkan yaitu perubahan warna yang semula putih berubah menjadi warna ungu. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi terkait reaksi kimia. Dan dapat disimpulkan bahwa reaksi kimia ini adalah perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia ini selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Dan pada reaksi kimia juga ada indikator perubahan kimia. Yang pertama itu produksi gas, yang kedua produksi padat, yang ketiga perubahan warna, dan yang keempat perubahan suhu. Dan ada juga energi perubahan dalam reaksi kimia, yaitu ada eksotermik yang melepaskan energi dan endotermik yang menyerap energi. Dan ternyata reaksi kimia juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.